Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini seperti biasa aku bakalan ngebahas soal-soal CPNS 2024. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal tes wawasan kebangsaan sejarah Indonesia yang ada di SKD CPNS 2024 dan kedinasan. Gimana sih soal-soalnya? Kita langsung aja bahas soal yang pertama. Salah satu bentuk pencampuran unsur Hindu-Buddha dengan unsur budaya Islam pada bentuk bangunan masjid kuno di Indonesia adalah A. Bangunan masjid yang selalu menghadap ke timur. B. Bentuk masjid yang bujur sangkar. C. Bentuk atap masjid yang seperti kubah. D. Arah kiblat bangunan masjid. E. Atap masjid yang berbentuk meru. Nah, teman-teman silahkan teman-teman sambil lalu mencari jawabannya di antara kelima pilihan jawaban ini. Oke, kita langsung aja bahas. Bangunan masjid di Indonesia pada zaman Matsya mempunyai ciri khusus pada atapnya. Nah, atap masjid ini pada zaman Matsya umumnya bertingkat dengan jumlah gasal 3 atau 5, teman-teman. Atap bertingkat itu disebut atap tumpang. Atap semacam itu mengingatkan kita pada bangunan Meru di Bali, tempat suci pada pura. Nah, teman-teman, jawaban yang tepat dari kelima pilihannya adalah E, atap masjid yang berbentuk Meru. Soal selanjutnya, Kongres Pemuda Jawa pada tahun 1918 yang mengubah Trikoro-Darmo menjadi Jong Java dipimpin oleh A. Dr. Wahidin Sudirohusodo, B. Dr. Sutomo, C. Dr. Satiman Wirdo Sutejo, D. RM Sutomo Suryo Kusumo, E. Rajiman Widyo Diningrat. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Silahkan ditulis di kolom komentar. Kita bahas Kongres Pemuda Jawa pada tahun 1918 nih teman-teman, yang mengubah Trikoro-Darmo menjadi Jong Java itu dipimpin oleh Dr. Satiman Wirjo Sutejo. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Nah, teman-teman perlu mengetahui jabatan dalam struktur pemerintahan administrasi kolonial Belanda yang dijabat oleh pribumi, diantaranya ada asisten residen, wedono, camat, lurah, wakil rijen, dan asisten widono. Jadi dari kelima pilihan jawaban ini teman-teman, yang benar yang mana? Yaps, betul sekali, kecuali B ya teman-teman, rijen. Soal selanjutnya, pelopor pendiri GNB adalah negara yang sedang berkembang. Negarawan Afrika yang termasuk sebagai pelopor GNB diantaranya adalah A. Nelson Mandela Thabo Mbeki, B. Kwame Nkrumah Ghana, C. Anwar Sadat Gaddafi, D. Gamal Abdul Nasir Zambia, E. Idi Amin Yosef Mabuto. Nah, oke teman-teman, pendiri dari gerakan GNB ini ada 5 pemimpin dunia. Yang pertama yaitu ada Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Yang kedua ada Soekarno, Presiden Indonesia. Yang ketiga ada Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir. Selanjutnya ada Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Nah, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu GNB ini merupakan singkatan dari Generasi Non-Blok, organisasi internasional yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun di dunia. Nah, organisasi ini teman-teman didirikan pada saat Perang Dingin untuk menghindari polarisasi blok barat dan blok timur. Nah, Indonesia teman-teman menjadi salah satu negara yang menginisiasi berdirinya GNB ini. Jadi dari kelima pilihan jawaban itu teman-teman, yang paling benar adalah B. Pelopor GNB diantaranya adalah B ya teman-teman, Kwame Nkrumah Ghana. Soal yang selanjutnya, Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh A. Dr. Sutomo, B. Dr. Wahidin Sudirohusodo, C. Haji Samanhudi, D. Insinyur Soekarno, E. Dwes Dekker. Nah, teman-teman, ini yang ditanyakan adalah Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh siapa ya? Jadi teman-teman, Dr. Sutomo itu merupakan pendiri dari organisasi Budi Utomo yang sekaligus menjadi ketua. Sedangkan yang B, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan salah satu yang ikut juga dalam organisasi Budi Utomo tersebut.
Selanjutnya yang C, Haji Samanhudi. Nah, Haji Samanhudi ini juga ikut organisasi, namun bukan Budi Utomo teman-teman, tapi Syarikat Islam. Yang D, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini merupakan pelopor utama ya, atau Presiden Indonesia. Nah, sedangkan yang E, Dweck Dekker ini merupakan salah satu aktivis politik, penulis, wartawan, dan juga salah satu peletak dasar nasionalisme Indonesia teman-teman pada abad ke-20. Jadi yang ditanyakan di sini adalah organisasi Budi Utomo itu diketuai oleh, yang benar jawabannya adalah A ya teman-teman, Dr. Sutomo. Soal yang selanjutnya, sebutan Nusantara pertama kali dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan A, Majapahit, B, Sriwijaya, C, Samudrapasai, D, Kutai, E, Tarumanegara. Nah, pembahasannya teman-teman, sebutan Nusantara itu pertama kali digunakan pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Bukti bahwa penggunaan istilah Nusantara ini dipakai pada masa Majapahit dapat dilihat di Sumpah Palapa yang pada saat itu dibaca oleh Mahapahit Gajah Mada 1336. Nah, isinya ini ya teman-teman. Jadi jawaban dari nomor 6, sebutan Nusantara pertama kali dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan A ya teman-teman, Majapahit. Selanjutnya yaitu prasasti Yupa yang dikeluarkan oleh Mulawarman berbentuk tiang yang digunakan juga untuk A, pemuja roh nenek moyang, B, meletakkan sesaji, C, tanda batas kerajaan, D, mengikat hewan kurban sebagai persembahan, E, mengadakan upacara kematian. Ini di antara kelima pilihan jawaban ini teman-teman, yang paling benar jawabannya adalah D, mengikat hewan kurban sebagai persembahan. Nah teman-teman, prasasti Yupa yang dikeluarkan oleh Mulawarman berbentuk tiang itu digunakan juga untuk mengikat hewan kurban untuk persembahan. Jadi yang benar jawabannya adalah D ya teman-teman. Soal selanjutnya, rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI akan dilakukan di, tentu teman-teman pasti nggak asing ya tentang jawaban ini. Yang A, Rumah Laksamana Maeda, yang B, Rumah Bung Karno, C, Lapangan Merdeka, D, Bundaran HI, E, Lapangan Ikada. Jadi rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI sebelumnya ya teman-teman, rencana awalnya itu apa, di mana? Jawabannya apa teman-teman? Silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI itu teman-teman akan dilakukan di Lapangan Ikada. Namun karena pertimbangan keamanan dan strategis, lokasi ini dipindah ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi jawabannya adalah E, Lapangan Ikada. Janji kemerdekaan yang akan diberikan Jepang setelah kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua diumumkan oleh A, Laksamana Maeda, B, Perdana Menteri Kuniaki Koiso, C, Ichikawa Taiso, D, Marsekal Tarauchi, E, Kumakichi Harada. Jadi teman-teman, janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan oleh Jepang setelah kekalahan Jepang pada Sekutu diumumkan oleh Perdana Menteri Kuniaka Koiso pada tanggal 7 September 1944, dan janji itu dikenal dengan Janji Koiso. Sudah ditemukan jawabannya teman-teman, yaitu D ya, Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Peristiwa bom Hiroshima yang menandai awal kekalahan Jepang terhadap Sekutu terjadi pada tanggal A, 14 Agustus 1945, B, 10 Oktober 1944, C, 6 Agustus 1945, D, 22 Juni 1944, E, 1 September 1944. Jawabannya apa yang benar? Jawabannya adalah C, 6 Agustus 1945. Peristiwa bom Hiroshima yang menandai awal kekalahan Jepang terhadap Sekutu terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Oke teman-teman, itu tadi soal-soal tes wawasan kebangsaan sejarah Indonesia yang bisa kalian pelajari di rumah untuk tes SKD CPNS 2024 ataupun kedinasan. Nah, di next video aku bakalan ngebahas soal-soal lainnya. Teman-teman jangan lupa subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. See you di next video. Bye-bye.